Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin kencang, Petrus jadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukan ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam hidup ini masing-masing kita menemukan badai. Setiap orang punya badai. Tidak ada orang yang tidak menghadapi badai dalam hidup. Kita punya gelombang yang berbeda-beda. Ada yang gelombangnya biasa-biasa, ada yang gelombangnya seperti tsunami yang membuat dia, "Aduh Tuhan, kenapa harus seperti ini hidup saya?" Kadang kita mempertanyakan kebaikan dan kehadiran Tuhan ketika ada gelombang yang besar dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ketika ada badai dalam bacaan tadi, Yesus berjalan mendekati perahu para murid. Dia tidak meninggalkan mereka mati binasa. Dan kalau saat ini, detik ini Anda dan saya punya badai, punya gelombang, ingat bahwa Tuhan sedang berjalan mendekati kita. Pertanyaannya, apakah kita mampu mengenal Dia di balik badai yang sedang kita hadapi? Kadang kita hanya fokus pada badai, lalu kita lupa akan kehadiran Tuhan. Badai dan gelombang itu menutup mata kita untuk melihat kehadiran Tuhan. Maka mari kita buka mata kita. Tidak usah takut dengan gelombang yang besar, tapi andalkan Tuhan. "Yesus, engkau andalanku." Katakan itu setiap saat ada badai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seperti Petrus, Yesus mengatakan kepada mereka semua ketika ada badai tadi, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mari kita tenang. Tuhan tidak membiarkan kita binasa. Kadang kepanikan membuat kita tidak tahu apa yang harus kita buat dalam hidup ini. Tenanglah, hanya orang yang tenang yang bisa menghadapi gelombang yang besar. Kalau kita panik, perahu kita akan tenggelam. Maka mari Bapak, kita buka hati kita, beri ruang agar Tuhan masuk ke dalam perahu kita.
agar perahu kita tidak tenggelam. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat-Mu yang boleh kami alami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apa yang menjadi beban dalam hidup kami. Badai, gelombang yang besar dalam hidup kami. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tidak takut, tapi biarkanlah kami selalu mempersembahkan seluruh ketakutan kami, gelombang badai dalam hidup kami kepada-Mu. Yakinkan kami terus Tuhan, tambah iman kami, bahwa di balik badai yang besar, Engkau punya rencana yang baik atas hidup kami. Tuntun kami, agar kami mampu melewati badai-badai dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari keputusasaan, kekecewaan, tambahkan iman kami, agar kami semakin mampu melihat Engkau yang datang menemui kami ketika ada badai. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.